kita? Putra Merapi Tani. Siapa kita? Karang Taruna Bakti Sosial. Karang Taruna Bakti Sosial, maju sejahtera, jaya jaya jaya. Petani itu keren, petani itu sukses, petani itu kaya. Dadah semuanya. Oke, tepuk tangan. Oke, perubahan. Dompet cilik apa gede, Pak? Topi. Aduh, Pak. Ya Allah, topi. Oke. Ini pertanyaannya tambahin loh, Pak. Session yang menarik ya untuk kalangan muda inovasi perubahan di Putra Merapi Tani yang penuh inovasi. Ibadah tadi sudah Ya, di sini Pak, tertuang dari teman-teman yang dari inovasi itu perubahan dari apa ya? Dari apa ke apa? yang penuh inspirasi untuk menerima dari Kurang baik menjadi yang Oke, dari pertanyaan Putra Merapi. berikutnya agribisnis, Pak. Paham ya? Oke, di bidang pertanian. Pertanian ini contohnya ngomong-ngomong. Misalnya keunggulan tadi petani tidak ada penjualan tabungan, kita bisa menjadi penampung dan Berarti hubungannya dengan penjualan, produksi, terus peternakan itu berhubungan dengan pertanian. Oke, betul. Berarti inovasi agribisnis ini pembaharuan tentang tata niaga mencari sebuah peluang usaha di bidang pertanian. Itu adalah sebuah inovasi agribisnis pertanian. Monggo di store. Betul. Si paham iki lho. Apa? 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 Masa rapal? Singki lho ya. Oh. Berbahan baku apa ini? Jagung, betul. Itu adalah berbahan baku jagung seperti Habitos. Siapa yang produksi ini? Ketua kelompok tani saya. Tadi kan saya bilang tuh, Totela Pak Wiono, ini Totela. Produksi di mana? 50 meter dari sini. Dulu, yo masalah Pak. Jagung panen raya regane amblek murah. Tapi berkat pergo, di situ ada sebuah peluang. Ayo digawe di apa namanya dipakai mesin. Akhirnya ada dua produk yang diproduksi, emping jagung dan Totela. Yang dulu Denen gagal mencalonkan jadi kaur, nah, akhirnya sekarang jadi pengusaha sukses di bidang makanan ini. Karyawannya yo inovasi di sub yang ada di Putra Merapi Tani khusus untuk apa? Siti SMA. Oh, kok seneng ya? Aku sing SMA, sing iki. Ini. SMA di SMA. Ngerti ku nih yo, ini. Yo dipegang. Nama siapa? Cindy. Oke. SMA lo ya. Oke, SMA kelas berapa? Kelas 1. Dengan bagan yang saya perlihatkan di layar, coba ceritakan cara terjadinya madu itu diawali dari apa? Tuh, ini didekatkan loh. Oke, lebah kemana ini? Lebah keluar dari mana? Sarang. Menuju kemana? Bunga. Terus kemudian madu nektarnya dibawa kemana? Ke sarang. Setelah dibawa ke sarang, disimpan, dipanen oleh siapa? Oleh petani. Yang mengkonsumsi siapa? Yang mengkonsumsi kita semua. Petani madu siapa? Petaninya madu siapa? Waduh ya Allah. Petani madunya siapa? Leng sampingmu ki sapa? Pabrik. Yang tepat. Bapak Muhammad Puji Supriyono. Awas ya omongnya kon googling kok. Ya Mas apa madu. Ya.
Oke, Karena ini kita bicara tentang masukan madu. dari teman-teman muda ya Gul, untuk ngomong-ngomong tanpa nganggu. agribisnya Buktian kok koyo iki dengan tak satu ngelapor karo percaya kondisi iki. madu aja bisa Nek umpamane sinau mbek belajar Menjadi terus mbek yang- ngicipi madu ngono kira-kira tak kei kesem mboten? Anu. Cocok kok ditungke. Met. Ditungke anune sing wis ngono. Oh. sendoknya dulu kita taruh, nanti mencicipin madu yang asli ya. Oke. Karena mak sendok kan Karena sendiri kita dapetin. tadinya mau ngicipi madu kelanceng panen langsung berhubung hujan kita tidak bisa panen madu kelanceng. Nah kita akan mencicipi madu kelanceng saja. Oke. Ini mang ngicipi madu kelanceng. Madu kelanceng terlebih dahulu. Dibuka. Rasanya seperti Putar. apa? Tiap sendok Buka, merasakan buka. ya. Terus nanti di Gimana Kang Mas? Bapak, rasanya pripun Bapak? Ini Bapakku, aduh lah. Langsung ya, pun apa cicipi rasanya? untuk madunya. Rasanya gimana Bu? Gimana Asam. Bapak? Rasanya pripun? Manis, kecut-kecut. Ya, gimana, Cocok? karena ciri khas yang asli seperti itu Bapak. Oh, sekarang ini kita buka. Oke ya. Ini diranting ke poro-poro ya. Oh, yang ada rawitnya. Gimana rasanya? Rasanya pripun yang sekarang manis. Manis. Tadi asam, sekarang manis. Nah, ini adalah lebah melifera, yang tadi adalah lebah kelanceng. Nanti bisa Ada dilihat bedanya lebah ya? kelanceng seperti apa nanti Ada bedanya di luar. ya? Oke. Yang lebah kelanceng sudah. Sekarang lebah meliferanya Pak, monggo. Ini yang nektar akasir karet. Ini buatan para Ini yang dulu ya. melifera, Dicicipi. lebah besar. Oh, diderke. Melifera dulu. Gimana Bobo? Oh, Beda Beda. dengan yang lain. Iya. itu yang Jadi kalau Ini tadi kelanjang, sekarang melifera. Ini manis, namun Yang kecutnya kecut itu Kecutnya- kelanceng, yang manis adalah lebah Ternetralisir ya, Iya. untuk dirasa manis ya. Oke. Nah. Bedakan Kang Mas? beda. Siap. Oke. Jadi ada membedakan antara madu yang dari kelanceng sama yang dari melifera. Gimana rasanya? Nah, Manis? kita bicara khasiat. Ya, ini yang manis berarti yang melifera ya. Kalau Siap. untuk Oke. khasiat madu Khasiatnya itu yang beda. sama, Iya. tapi lebih kompleks kandungannya yang kelanceng. Nah, yang kelanceng itu ada kandungan propolisnya, bipolennya, ada kandungan madu. Tapi kalau yang madu saja. Rasanya gimana? Untuk apa madu kelanceng? Ini Manis. biasanya ya. yang berwarna Yang melifera ya. untuk Oke. meningkatkan Udah untuk kesuburan. nanti kegiatan yang Makanya di sini disebut memasakkan madu kelanceng produksi dari berkuat. madu tadi ya. Kita mencoba untuk edukasi panen madu melifera dengan ekstrak. Oke, ini adalah proses kita di saat memanen lebah melifera. Ada 2023 ini Sekarang pertanyaannya, saya tadi bilang ini adalah inovasi, gitu. Kira-kira inovasi yang saya terapkan di sini apa? Di pertanian saya. Ada yang bisa menjelaskan? Dari madu, bunga tadi ke tanaman, gimana untuk menyerap inovasi yang ada di sini? Kelengkeng, buah-buah di sini buahnya banget. Saat durunge jadi buah kelengkeng itu dimulai dari apa dulu? Bunga. Bunga itu jadi buah ketika ada polinasi. Yang SMA, polinasi tahu? Oke, penyerbukan malah cerdas sing tuwa. Penyerbukannya itu di setiap tanaman
75% hingga 80% itu di polinasi oleh serangga, baik serangga yang menghasilkan madu maupun tidak. Yang 20% itu polinasinya lewat angin. Nah sekarang sebelum jadi komoditas, misalnya saya tanam kelengkeng, ketika saya kombinasikan dengan budidaya lebah madu, sebelum saya panen kelengkeng, saya panen dulu apa? Madu. Oke. Bagaimana cara saya menjual madu hingga laku nih harga yang terbaik? Percaya enggak? 1 sendok sing jenengan tadi konsumsi biasanya saya jual 7.000 sampai 10.000. 1 sendok. Nah, percaya toh? Nah, percaya toh? Ada faktanya di sana ya. Penjelasan di sini. Dengan cara apa kira-kira saya bisa menjual madu 1 sendok dengan harga segitu? Kira-kira dengan apa? Bukan. Bukan. Tak jawab? Saya ingin Pak Dito, Rini ini mau telepon-teleponan dengan saya. Pada deh, Pak mau ke tempat Pak Supri biayanya berapa? Selain makan, minum, gitu Pak. Lah emang sampai ini gratis, ada pengen bayar. Tak kira tamu gratis. Ya memang itu tidak kita tarik biaya di depan, tapi di belakangnya keuntungan hasil dari saya menjual sebuah produk saya dapat untung, gitu. Nah, yang saya tadi kok 1 sendok harganya 7.000 misalnya, saya ada tamu anak-anak sekolah, outing kelas, kegiatan wisata, edukasi, itu biaya Pak. Per kegiatan 7.000, untuk lebah 7.000, untuk pertanian manam 7.000, untuk UMKM 7.000. Satu anak itu 21.000 hingga paling dari sampai 75.000. Padahal di sini kita hanya menjalankan sebuah edukasi. Batu ngicipi madu, kuwi 7.000. Itulah inovasi yang kita kembangkan di sini. Peluang atau tidak? Inovasi itu Peluang di mengembangkan sana harga yang bisa diterapkan apa potensial. yang dipunyai di Karang Taruna sana. Oke. Kambing. Jadi ini kotoran kambing jenengan jumpai di sekitar Anda itu menjadi sebuah permasalahan, tapi di mata saya itu adalah sebuah peluang. 1 tahun saya memproduksi pupuk ini kemarin tembus sekitar 10.000 karung, berarti sekitar 200 ton. Nah, iki yang mau produksi siapa? Tak borong ki, Pak. Akhirnya apa? Sing do duwe ternak-ternak di sini disetorke ning ngene tempat saya untuk diproduksi pembuatan pupuk. Saya minta ngomong sing tukang golek intil ono, sing tukang produksi ono, sing tukang ngedol ono. Jadi kata-kata langka pupuk berarti peluang usaha. Nah, Bu Kades mau Bu napa? Mau ngomong kelangkaan pupuk. Nah, saiki besok kudune wis ada bahasa kelangkaan pupuk. Nek pengen pembuatan pupuk untuk biangnya, starternya, nek mau tak kasih gratis. Nek mau ya, bisa dikembangkan di sana. Harapan justru sing nom-nom. Ya, ini untuk pasang topi APD ya untuk pengamanan jika kita masuk ke lokasi lebah biar aman, tidak kesengat lebah yang ada di sini. Ini lebah mellifera. Soalnya Pak, lebah bunganya ini sudah habis dan ini sudah masuk masa panen. Jadi nggak bisa kita panen. Ini sabun ada madunya ini. Bukan madu yang nanti bisa kita panen. Nah, sekarang bisa kita lihat bareng-bareng. Ayo.
Panen lebahnya kelaparan. Kenapa khususnya Mbak? Bisa untuk edukasinya Yang dulu. pertamanya ya, Penjenengan mesani ya Pak ya. itu utamanya nanti setelah habis ini paling tidak bisa menambah wawasan iso nggo cerita karo teman-temannya. Ayo, kalian tak begini, ayo, ngomong. Saya urutkan dari sana ya. Oke. Yang penting jangan panik, jangan panik. Jangan panik seandainya nanti ada sengatan, saya janji kasih 10.000 setiap 1 kali sengatan. Oke. Oke, deal ya. Ini sakit lah. Ya. Nah itu. Nah ini adalah madunya, madu yang bening-bening. Tapi ini tidak bisa kita panen. Terus telurnya, nah telurnya itu yang coklat seperti ini. Telur ini telur. Nah ini telur. Ratunya yang ada di sebelah sana yang dipegang Mas Yono. Seperti ini. Ya. Ya. Ini adalah Ini juga butuh makan. Ratunya yang mana Mas Yono? Ini Pak, ini. Nah itu ratu lebahnya ya. Jadi beda dengan prajuritnya aja. Langsung Mas Yono praktisi untuk lebah madu kita ya. Ratu ya kesini ya sini semua ya Pak ya. Iya. Nggak mungkin ke kotak sebelah ya. Enggak. Kalau ratu sini ke kotak yang lain biasanya ratu Ini langsung dari teman-teman sama edukasi. ratu itu hanya 1 kali perkawinan untuk selamanya dalam bertelur. Bedanya sama manusia bola bali beranak cuma sekali 2 kali. Oke. Oke, masuk ya. Kalau umur pekerjaan itu kan namung 2 bulan. Kalau ratu itu bisa sampai 4 tahun. Berarti 4 bulan habis kan masih ada yang kecil-kecil tadi Oke, ya. jadi Ratunya kan regenerasi terus. berarti setiap kota ada ratunya. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Kendel ini berani ya. Teman tenang, jangan panik. Tetap aman ya. Senyum aja boleh. Ini teranjana muda juga berani pegang lebah ya. Antusias banget ya untuk rekan-rekan muda yang ikut di sesi Dari ini. sana Mas Yono, Mas Yono. Kasihkan ibu. Moga-moga. Bareng-bareng dari sana. Iya. Mau pegang. Penting buatan dijeglok ke. Tidak usah panik, santai. Itu lebahnya bersahabat. Siap. Nah, oke. Ini semuanya kenang untuk kita sebagai edukasi permaduan. Ya lihat kamera. Nah, ini kameranya. Ini dulu ya.